Halo teman-teman, apa kabar? Piye kabare? Kumaha damang? Behaba? Ahado kabar? Baa kabanyo? Beremah kabara? Ken kabare? Napa habar? Aga kareba? Gak usah banyak basa-basi, karena Mimin gak bisa opening kayak yang lain-lain, langsung aja gasken. Sebelum mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen ya. Kali ini Mimin akan menceritakan film India yang berjudul Mujhse Dosti Karoge. Film ini bermula di stasiun kereta di wilayah Simla, India, di mana di sana terlihat sekelompok orang yang sedang mengantarkan salah satu kerabatnya yang akan pindah ke London. Mereka ini bersahabat dan sudah seperti keluarga sendiri. Di antara mereka terdapat 3 anak bocah yang juga bersahabat. Mereka adalah Tina, Pooja, dan Raj. Si Raj ini sangat menyukai Tina, sedangkan Pooja diam-diam menyukai Raj. Sebelum pergi, Raj berpesan kepada Tina bahwa dia akan bersurat melalui email kepadanya. Karena Tina tidak punya komputer, Pooja menawarkan agar Tina memakai komputernya untuk menerima surat dari Raj. Waktu perpisahan pun tiba, Raj dan keluarganya berangkat menuju London. Setibanya di London, Raj menepati janjinya dengan mengirimkan email kepada Tina. Tina dan Pooja membaca email dari Raj. Tapi karena bosan, Tina pun tak mau melanjutkan membaca email tersebut. Tina juga menyuruh Pooja untuk membalas email dari Raj. Di sini Pooja membalas email Raj dan mengaku sebagai Tina. Hari-hari berlalu, tak terasa Raj semakin dekat dengan gadis yang ia kirimin email, yaitu Pooja. Mereka saling berbagi cerita, mulai dari hobi Raj yang bermain kriket, Pooja yang suka membaca buku love story, makanan gobi paratha kesukaan Raj, hingga kebiasaan Raj yang suka mengunjungi gereja di akhir pekan. Hingga pada akhirnya mereka pun beranjak dewasa. Tina tumbuh menjadi gadis yang cantik dan seksi, sedangkan Pooja tumbuh menjadi gadis yang manis. Kabar kedatangan Raj ke India pun tiba. Pooja menceritakan semua tentang surat email ke Tina. Pooja menyuruh Tina untuk mengaku sebagai orang yang membalas email Raj. Awalnya Tina ragu, tapi setelah dibujuk dan dirayu oleh Pooja, serta saat melihat ketampanan Raj di stasiun kereta, Tina pun setuju untuk bersandiwara. Di pertemuan tersebut, Raj langsung menuju ke arah Tina yang cantik dan seksi tentunya. Dan Pooja hanya dilewatkan Raj begitu saja. Ngenes. Tapi akhirnya Pooja disapa juga kok oleh Raj. Suatu hari Raj mengajak Pooja dan Tina untuk makan siang. Raj dan Tina datang terlebih dahulu di restoran tersebut. Raj mencoba menggoda Tina dengan memancing cerita-cerita yang ia kirimkan lewat email, seperti buku love story yang ia sukai, makanan kesukaan Raj, hingga nada yang sering Raj nyanyikan di gereja. Tapi Tina tidak merespon Raj sama sekali. Akhirnya Pooja pun datang. Di saat itulah Tina meminta izin Raj dan Pooja untuk pergi latihan karena akan ada pertunjukan. Raj bercerita kepada Pooja, ia merasa Tina berbeda dengan gadis yang ia kirimin email. Pooja pun meyakinkan Raj bahwa mereka baru saja bertemu dan itu hanya perasaan Raj saja. Di pagi hari saat para keluarga sedang berkumpul, ayah Raj melamar Pooja untuk anak temannya di London. Tapi Pooja menolak karena ingin mengejar karirnya terlebih dahulu. Pada malam harinya setelah Tina memenangkan lomba menari, dan sebelum esoknya Raj dan keluarganya akan kembali ke London, ayah Raj melamar Tina untuk Raj. Dan dari situlah mulai tumbuh benih-benih cinta Tina kepada Raj. Sebelum Raj kembali ke London, Raj berpamitan kepada Tina dan Pooja tentunya.
Raj menyuruh Pooja untuk ikut saja ke London bersamanya karena Raj tahu bahwa Pooja sudah mendaftar kuliah di London. Pooja menolak karena belum ada surat panggilan, tapi Raj tetap memaksa Pooja untuk datang ke London sembari menunggu panggilan. Raj juga berkata bahwa Pooja sangat mengerti tentang dirinya daripada Tina. Singkat cerita, akhirnya Pooja datang ke London dan menemui Raj di kantornya. Tak lupa Pooja membawakan makanan kesukaan Raj, yaitu gobi paratha. Raj dan Pooja pun akhirnya jalan-jalan keliling kota London. Saat jalan-jalan keliling kota London, mereka terhenti di suatu gereja. Di sana Pooja berdoa dan tak sengaja menyanyikan nada yang pernah Raj kirim lewat email sewaktu kecil. Raj pun menyadari bahwa selama ini yang membalas emailnya adalah sahabatnya sendiri, Pooja. Dan akhirnya Pooja pun mengakui semuanya. Mereka berdua berniat kembali ke India untuk memberitahu Tina serta keluarga besarnya bahwa Raj menyukai gadis yang membalas emailnya, yaitu Pooja. Sebelum kembali, Raj memberikan gelang warisan keluarganya. Karena jika menemukan wanita yang akan dinikahi, maka Raj akan memberikan gelang tersebut. Setibanya di India, Raj dan Pooja terkejut karena ayah Tina meninggal dunia. Karena Tina sedang sedih ditinggal ayahnya dan tidak mau membuat hati Tina semakin hancur, Pooja merelakan supaya pertunangan Tina dan Raj tetap dilanjutkan. Di sisi lain, keluarga besar Raj sudah menentukan tanggal pernikahan Raj dan Tina. Mereka akan mengadakan acara pernikahannya di London. 3 bulan pun berlalu. Tina, Pooja, dan keluarga besarnya akhirnya tiba di London untuk memenuhi hajat keluarga Raj, yaitu hari pernikahan Raj dan Tina. Tina, Pooja, dan keluarganya tinggal di rumah Raj yang cukup besar. Di sini, Raj mencoba meyakinkan Pooja untuk mengatakan kebenaran ke keluarganya bahwa mereka berdua saling jatuh cinta. Tapi lagi-lagi Pooja menolak dan berharap Raj tetap menikahi Tina. Hingga suatu hari Pooja dikenalkan dengan seorang pemuda yang gagah dan rupawan bernama Rohan. Rohan inilah yang niatnya dijodohkan dengan Pooja oleh keluarga besarnya. Dan sepertinya Rohan pun menyukai Pooja. Saat sedang berkumpul, Rohan selalu menggoda Pooja hingga dia marah. Rohan pun datang ke kamar Pooja untuk meminta maaf. Karena mulut Rohan ini yang licin kayak perosotan anak buaya, akhirnya Pooja pun memaafkan Rohan. Saat sedang berada di mall, Tina sedih. Dia bercerita kepada Pooja bahwa sebelum menikah ia tak mau hubungan ini dimulai dengan kebohongan. Kebohongan karena yang membalas email Raj bukan dirinya, melainkan Pooja. Pooja pun berkata seperti yang Tina katakan, yaitu jangan memikirkan masa lalu. Jika kita terus memikirkan masa lalu, kapan kita akan memulai masa depan? Pooja pun berkata bahwa Tina mencintai Raj, maka sepantasnya pernikahan ini terjadi. Di suatu momen di mana ibu Pooja mengatakan pada Raj bahwa dia menyukai Rohan dan menyuruh Raj untuk meyakinkan Pooja agar mau menikah dengan Rohan. Singkat cerita, Raj menemui Pooja. Dia mengatakan pada Pooja untuk menyetujui saja pernikahannya dengan Rohan. Raj pun menantang jika Pooja besok tak mengatakan setuju menikah dengan Rohan, maka ia akan bilang ke keluarga besarnya bahwa ia mencintai Pooja, bukan Tina. Keesokan paginya ketika semua keluarga sedang sarapan, tiba-tiba Pooja mengatakan bahwa dia bersedia menikah dengan Rohan. Semua anggota keluarga bahagia mendengarnya kecuali Raj yang kaget. Pernikahan mereka pun akan diadakan di hari yang sama. Di suatu malam, Tina, Pooja, Raj, dan Rohan sedang bermain putar botol. Botol yang mengarah ke arahnya, maka siapa saja boleh menanyakan sesuatu kepada orang tersebut dan orang tersebut harus menjawabnya dengan jujur. Hingga tiba giliran Tina yang kena. Raj tidak mengajukan pertanyaan, tapi cukup Tina ungkapkan apa yang ingin Tina ungkapkan.
Awalnya ragu karena takut Raj marah, Tina pun memberanikan diri mengakui bahwa yang menulis email sebenarnya bukan Tina, melainkan Pooja. Raj pun tidak marah, ia hanya menjawab, berarti yang harus kunikahin adalah Pooja. Suatu malam di tempat latihan kriket, Rohan datang menemui Raj. Rohan berkata bahwa ia merasa Pooja sedang mencemaskan sesuatu. Ia merasa meskipun Pooja bersamanya, tapi bukan miliknya. Raj pun menjelaskan bahwa seorang wanita saat akan menikah ia akan cemas berlebihan. Rohan pun bertanya kembali, apakah benar Raj dan Pooja hanya sebatas sahabat, bukan jadi cinta? Raj menjawab bahwa cinta itu bukan sekedar pernyataan. Cinta itu pengorbanan dan saling memberi. Cinta itu mengubur kebahagiaan kita demi kebahagiaan orang lain. Dari situlah Rohan sadar bahwa Raj dan Pooja saling cinta. प्यार का मतलब राज और पूजा भी. Di saat hari pernikahan, Tina melihat gelang milik Raj di kamar Pooja. Tiba-tiba ibu Raj datang dan berkata bahwa itu adalah gelang milik keluarganya yang akan dipakaikan kepada menantu wanita. Ketika Raj menemukan calon pendamping hidupnya, maka gelang tersebut akan diberikan kepada wanita itu. Tina pun mencoba di tangannya, tapi tidak cocok. Dan ketika dicoba di tangan Pooja, ternyata cocok. Di tempat prosesi pernikahan, Rohan meyakinkan Raj apakah tindakan mereka ini benar. Raj berkata, tindakan kita benar atau salah, sekarang serahkan saja kepada Tuhan. Dan keajaiban pun datang. Tiba-tiba tanda merah yang harusnya Raj berikan kepada Tina, tertiup angin dan menghiasi kening Pooja. Sebelum Pooja menghapus tanda merah, Tina datang dan menghentikannya. Di sini Tina bercerita semua. Ia tahu tentang Raj dan Pooja. Tina mengatakan bahwa dia tidak sendirian. Dia memiliki 2 cinta dari ibu dan 2 cinta dari ayah. Bahkan, Raj dan Pooja memberikan arti dari sebuah persahabatan yang sesungguhnya. Begitu pula Rohan. Dia ikhlas. Dia mengatakan dia tidak kehilangan cinta. Dia malah mendapatkan cinta dari 3 sahabat barunya. Dan akhirnya film ini berakhir dengan sakinah, mawadah, dan warohmah. Jadi pelajaran apa yang bisa kita petik dari film ini? Pelajarannya adalah berkatalah kebenaran walaupun itu sakit akibatnya. Jika kita berkata benar dari awal, maka persoalan tidak akan menjadi rumit. Akhirnya, Mimin undur diri dan semoga kita berjumpa di kisah-kisah selanjutnya.